Salam suksma aweng dharma. Guru Watu masih ada di Pesanggerahan. Kembali bersabda kepada semua para sinar. Guru Watu memberitahu keadaan Bali sekarang ini secara umum, terutama di kota-kota besar, dulu di Denpasar, ya, daerah sekitarnya Gianyar, maupun juga di kota-kota lain, di kabupaten lain, tingkat kriminalitas, tingkat kejahatan orang-orang yang jahat banyak, baik itu dari orang Bali sendiri, orang pendatang, orang Indonesia maupun orang luar bule yang datang ke sini ke Bali, banyak sekarang bikin onar. Makanya sekarang itu Bali itu betul-betul darurat kenyamanan, darurat keamanan. Orang pada was-was sekarang keluar rumah bekerja, karena di jalan itu kita sudah sering lihat orang mabuk, entah itu orang pendatang, bule, ngamuk, ya mereka bikin onar, nusuk orang, mukulin orang, ngebuk orang. Semalam kan di Sanur, orang Sumba itu, Das Lemang tuh orang Bali, dia orang dari Sidokarya, dia tidak ada salah bawa motor, langsung disambet pakai balok, kan luka dia, mungkin patah juga tangannya itu. Juga semalam juga tadi pagi semalam juga di Pemogan juga, mereka kebetulan dua-duanya orang Sumba tuh. Memang kalau kita bicara oknum, artinya kita kan tidak semuanya. Orang yang sekarang bikin rusuh tuh kebanyakan saudara-saudara kita, oknum-oknum kita dari NTT lah. NTT kan luas, ada Flores, ada Kupang, ada ya Sumba. Tapi yang terdaftar, yang dicap jelek sekarang adalah orang Sumba. Karena Guru Watu pernah sih ngelihat di YouTube maupun di Facebook, di medsos, ada namanya mereka punya kebiasaan tarung bebas. Mereka antar warga, antar temennya yang dibudayakan seakan-akan dengan tarung bebas itu merasa dirinya kuat. Tapi kalau itu tarung bebas atau mungkin olahraga itu kan tidak masalah. Tapi mereka tarung bebas itu pengertian mereka di otaknya adalah merasa dirinya kuat. Apalagi di bawah merantau merasa dirinya kuat. Jadi pemahaman keliru. Karena ada Sumba Barat namanya tuh, mereka memang peradabannya agak primitif. Tidak semua sih, kita bicara oknum, tapi rata-rata orang Sumba yang begitu tuh datang ke sini, mereka lupa diri, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Mestinya kan hilangkanlah budaya-budaya hal-hal buruk di kampung. Misalnya contoh, termasuk kita sendiri pun orang Bali, namanya kalau kita sudah pergi dari rumah, kita kan juga merantau. Hilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk di kampung, seperti kita misalnya mabuk, minum silakan, tapi jangan mabuk, apalagi mabuk bikin rusuh, atau setel musik kenceng-kenceng, atau mungkin ugal-ugalan bawa motor, atau kita mungkin petantang-petenteng di kampung, siapapun yang merantau, apalagi datang dari pulau luar, yang tentunya kan yang diharapkan oleh orang tua, sanak famili kan datang ke daerah orang kan untuk mencari mengais rezeki agar kita bisa berubah hidupnya. Tapi kalau kita pergi dari rumah, merantau ke daerah orang, justru hal-hal buruk itu kita kembangkan atau kita tidak buang. Kan kasihan saudara-saudara, teman-teman yang tidak berbuat jadi kena karena perbuatan kita sendiri. Jadi intinya untuk menyadarkan orang sulit, karena lingkungannya mereka, dan juga ada orang yang lebih bertanggung jawab. Sekarang kita sendiri lah orang Bali, khususnya yang asli Bali, dan juga mungkin orang-orang pendatang yang datang dari jauh, yang punya kesadaran agar kita bisa memberikan contoh yang baik, jangan mengikuti hal yang buruk. Nah, sekarang kan banyak orang bikin rusuh, akhirnya kan jadinya sara, seakan-akan orang pendatang luar itu selalu bikin onar. Kan tidak semuanya, bahkan juga orang Bali juga banyak yang bikin masalah, mencuri pratime. Kemarin ada orang menjamret orang, ibu-ibu di gang, itu kan orang Gianyar, orang narkoba, pencuri, jambret, ya penipu juga banyak orang Bali. Jadi kalau kita bicara orang jahat, siapapun bisa orang berbuat kejahatan, ada orang pendatang, orang bule, orang Bali. Yang penting intinya sekarang kita jangan sampai mengikuti hal yang buruk begitu. Jangan mengikuti hal-hal yang berbau instan dan merugikan orang lain, dan juga kita harus waspada. Kita punya keyakinan bahwa kita yakin itu semua juga Tuhan menggerakkan
semua Tuhan yang menurunkan. Jadi agar kita rahayu, agar selamat, terhindar dari berbagai macam bahaya, kita berserah diri pada Tuhan. Agar kita dalam mau pergi kemana pun kita kan dilindungin. Kemarin kan ada orang di jalan dibunduki, dibegal, perempuan juga Nusa Dua kan dibacok loh. Dia datang kerja dari hotel dibegal. Karena begal itu dasarnya mereka itu kan mabuk dulu. Walaupun tidak mabuk, mereka di otaknya adalah bagaimana bekerja tidak keras, mendapatkan hasil untuk poya-poya. Itu semua sudah kehendak Tuhan. Dalam artian Tuhan yang mengizinkan. Jadi kita sebagai orang yang punya keyakinan, punya agama, apalagi kita pulau religius. Jangan religius itu hanya kita ya tunjuk-tunjukkan saja, tapi kalau sikap kita masih semena-mena, masih membeda-bedakan, dia orang Jawa, dauh tukar, dangin tukar, hilangkan kata-kata begitu. Itu kita artinya mengkotak-kotakan seakan-akan kita itu sudah berbeda dalam artian sudah kita merasa sudah menggapkan sendiri. Belajarlah kita yakin kita tunggal urip, kita saling menyayangi, mencintai, mendoakan. Jangan kita merasa diri kalau pribumi kita sombong. Kita butuh orang lain juga, orang luar. Yang penting saling menghormati, menghargai dan jaga diri baik-baik. Tekunlah kalian belajar ajaran spiritual Suksma Angdarmu dan ilmunya itu kan luar biasa melindungi kalian. Kalau kalian sudah mau izin dulu mau pergi aman. Aman. Ratu tanggung jawab asal kalian tulus ngiring Ratu, setia ngiring Ratu. Rahayu para sindar. Ya, itu pesan dari Guru Ratu agar para sinar tetap semangat belajar apapun, apalagi belajar ketuhanan, agar senantiasa kita dalam kemanapun rahayu. Keluarga di rumah nggak was-was, kita juga pergi nggak was-was, semuanya membawa ketenangan. Jadi jaga Bali, jaga Pulau Bali ini sama-sama. Siapa yang hidup di Bali adalah semua adalah bertanggung jawab, bukan orang Bali aja, siapapun, untuk keamanan kita semua. Ya, tetap semangat semua para sinar. Rahayu Sarasami Alade, hidup jaya merdeka rahayu.